Seluruh pelayan HKBP Marihat Tuluan, Resort Jorlang Huluan, Distrik 5 Sumatera Timur, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada saudara-saudiri yang beribadah pada minggu ini. Dan kami ucapkan kepada saudara-saudiri yang beribadah hari ini, terkhusus bagi pemirsa Nusantara TV, dengan topik minggu pada hari ini, yaitu di Minggu Trinitatis yang pertama, 31 Mei 2026, yaitu menjadi saksi Trinitunggal. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai 3. Yesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Hari ini kami bersuka cita karena boleh dipersatukan dalam persekutuan iman yang melintasi batas budaya, bahasa, dan bangsa. Bersama dengan seluruh gereja anggota United Evangelical Mission atau UM di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa, kami menaikkan pujian dan penyembahan hanya kepadamu. Terima kasih atas berkat kemitraan dan misi bersama yang mengikat kami sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Biarlah melalui Minggu Trinitatis dan Minggu UM ini kami semakin sungguh-sungguh membawa damai, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama manusia serta seluruh ciptaan-Mu. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengar hukum Tuhan di minggu ini, yaitu hukum pertama dan maksudnya. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus,
oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Sekolah Minggu HKBP Marihat Tuluan. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu. Happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat 8. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesirun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan.
Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan persembahan kor Gemende Kor dari HKBP Marihat Tuluan. Lord.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita persembahkan kor dari Punguan Ina HKBP Marihat Tuluan. Pakai maaf Tuhan, si tindangi hatami, saya suruh ton bini mengarajaya, anggiat boy ulahoni. Barar male Tuhan, ngolukon tumpe
Kita menyampaikan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 729 dari ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.
Selamat hari Minggu kepada pemirsa Nusantara TV. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Trinitatis, yakni yang tertulis di dalam Injil Matius 28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius 28, ayat 16 sampai 20, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya menyapa saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Selamat hari Minggu juga untuk pemirsa Nusantara TV. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi topik di Minggu Trinitatis ini, yaitu yang mengatakan menjadi saksi Allah Tritunggal. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia, atau jika kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi itu yang berarti orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian atau peristiwa. Kata saksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa dan kejadian. Jika kita menarik pengertian ini terhadap realita pada zaman ini, banyak orang sekarang yang sulit untuk menerima dirinya jika dijadikan dia sebagai saksi. Banyak orang yang menolak untuk menjadikan dirinya sebagai saksi meskipun dia berada melihat secara langsung sebuah kejadian, tragedi ataupun peristiwa di tempat itu. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini demikianlah juga ke-11 murid Tuhan Yesus. Mereka dipanggil Yesus untuk menjadi saksi. Mereka adalah saksi Tuhan karena apa? Karena mereka lah yang ikut, yang melihat, yang menyaksikan bagaimana perjalanan kuasa dan karya Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Sehingga merekalah yang menjadi saksi pertama di dalam perkabaran Injil ini. Mereka menjadi saksi dan diberikan sebuah amanat agung, perintah yang begitu besar untuk melanjutkan misi Allah ketika Yesus akan naik ke surga. Tetapi misi ini, perintah ini tidak berhenti, tidak hanya cukup hanya kepada ke-11 murid Tuhan Yesus saja. Tetapi misi ini masih berlanjut hingga pada saat kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dan pemirsa Nusantara TV, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini adalah sebuah perjumpaan ataupun perpisahan terakhir dari Yesus dengan murid-muridnya. Perjumpaan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah amanat agung.
Jika kita lihat di dalam ayat yang ke-16, diawali dengan berkumpulnya para murid di Galilea. Berkumpulnya para murid di Galilea. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa harus ke Galilea? Kenapa harus di Galilea Yesus memerintahkan ke-11 muridnya untuk berkumpul? Kenapa tidak di Yerusalem sebagai pusat kota agama pada saat itu? Padahal daerah Galilea sendiri adalah daerah pinggiran, daerah tempat yang sering diremehkan oleh orang. Tetapi justru disinilah Tuhan memilih tempat perjumpaan terakhir kepada murid-muridnya. Alasannya kenapa saudara-saudara? Karena Galilea adalah tempat pelayanan Yesus dimulai. Dan Galilea jugalah yang menjadi tempat penugasan pelayanan murid-muridnya dimulai. Dari Galilea yang kecil, yang terpinggir, Injil bisa menyebar ke seluruh dunia. Kemudian jika kita lihat di ayat 17, saudara-saudara, dikatakan di sana, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ini adalah respon yang benar ketika kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Bukan seperti kita berjumpa dengan seseorang yang kita kenal, atau dalam tradisi orang Batak ketika kita jumpa dengan saudara atau yang kita kenal, biasanya tradisi kita berjabat tangan. Atau justru anak-anak muda pada saat ini, hi, hello. Tetapi respon yang diberikan oleh murid-murid Yesus ketika mereka melihat Yesus, mereka langsung menyembahnya. Ini adalah respon yang benar. Mereka bertemu dengan Yesus bukan bertepuk tangan, bukan hanya sekedar kagum dengan Yesus, tetapi mereka menyembahnya, mengakui bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, anak Allah. Oleh karena itu, sebelum kita menjadi saksi Allah Tritunggal, saksi Kristus, kita harus terlebih dahulu mengalami perjumpaan dan melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dilanjutkan di ayat 17, saudara-saudara, dikatakan di sana ada beberapa orang yang di dalam keraguan-raguan. Dikatakan tadi, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Terkadang kalau kita sadari, saudara-saudara sekalian, ayat ini ingin menyatakan suatu kejujuran di dalam penyembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita menyembah masih aja ada orang yang ragu-ragu. Di tengah-tengah memuji Tuhan masih saja ada orang-orang yang bertanya-tanya tentang Tuhan. Padahal dia datang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita tidak perlu berpura-pura. Justru di sini ingin mengarahkan kita, jujurlah, berterus teranglah kepada Tuhan. Bagaimana keadaan kita, bagaimana perasaan kita. Ini ada kebebasan untuk jujur di dalam penyembahan kita. Karena kadang kita berpikir di dalam menyembah atau melayani Tuhan, kita harus berpura-pura. Pura-pura tidak ada masalah. Pura-pura sempurna di dalam keimanan. Atau bisa disingkat purba, pura-pura baik. Padahal sebenarnya di dalam hati terkecilnya dia masih meragukan di mana Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, keraguan yang ada pada diri kita dapat kita utarakan kepada Tuhan. Karena Allah tidak menginginkan kepura-puraan. Tetapi penyembahan yang sejati, pelayanan yang sejati dimulai dari penyembahan yang jujur.
Selanjutnya di ayat 18 dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata. Yesus mendekati mereka, para muridnya. Yesus yang berinisiatif untuk mencari, untuk mendatangi para murid-muridnya. Demikian juga kita, saudara-saudara. Kekristenan dimulai bukan dari usaha manusia untuk mencari Allah, melainkan inisiatif Allah sendirilah yang lebih dahulu untuk mencari manusia. Kemudian setelah Yesus mendekat kepada murid-muridnya, ia pun menyampaikan perkataannya. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus Kristus? Yaitu Allah Bapa. Allah Bapa lah yang memberikan segala kuasa kepada Yesus Sang Anak. Tidak 50%, tidak setengah, 30 ataupun 99. Tetapi segala kuasa yang ada pada Bapa diberikan kepada anaknya Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapa yang lebih dominan berkuasa di dalam diri kita? Karena di dunia ini juga banyak kuasa-kuasa yang lebih dominan terhadap diri kita. Jangan-jangan kita masih dikuasai oleh uang, dikuasai oleh politik, atau dikuasai oleh jabatan, dan bahkan dikuasai dengan media sosial. Ini menjadi sebuah perenungan kepada kita, saudara-saudara. Siapa yang lebih berkuasa di dalam diri kita? Kuasa siapa yang lebih terbesar di dalam kehidupan kita? Jadi jika kita lihat di sini, saudara-saudara, berbicara bahwa Allah Tritunggal sedang bekerja, di mana Bapa memberikan kuasa kepada Anak, dan Roh Kuduslah yang nantinya melaksanakan kuasa itu dalam diri kita. Oleh karena itu, kuasa yang daripada Yesus ini menjadi fondasi kita, fondasi keberanian bagi kita untuk menjadikan diri kita sebagai saksi Allah Tritunggal. Karena Yesus tidak mengutus kita bermodalkan kekuatan kita sendiri. Kalau Yesus punya segala kuasa, apakah yang menjadi implikasinya kepada kita, saudara-saudara? Yakni yang pertama, di dalam kuasanya tidak ada yang mustahil. Kenapa harus kuasa Yesus yang lebih berkuasa di dalam diri kita? Karena hanya di dalam kuasa Yesus tidak ada yang mustahil. Masalah kita, penyakit kita tidak lebih besar dari kuasa Yesus. Kemudian yang kedua, kuasa Yesus tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dosa tidak bisa. Maut ditaklukkannya. Bahkan penguasa-penguasa tertinggi pun yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi ketakutan bagi diri kita jika Dia mengutus kita menjadi saksi? Karena kuasanya lebih besar dari yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, diutus menjadi saksi tidak perlu takut. Karena Yesus memberikan kuasanya kepada kita. Kemudian di ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Kata karena itu yang diawali dengan karena itu, ini adalah kata penghubung yang menyatakan bahwa karena Yesus punya segala kuasa, maka kita pun disuruh untuk pergi keluar.
Saudara-saudara, kadang kita berpikir bahwa tugas kita sudah cukup kalau kita hanya datang ibadah minggu, datang ke pertemuan-pertemuan doa, dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak cukup. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, keluar dari gedung gereja, pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, pergi kepada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, dan menjadikan mereka sebagai murid Kristus. Jadi gereja bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi gereja juga tempat manusia dibentuk menjadi murid. Di ayat 19b dikatakan, dilanjutkan juga dengan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dikatakan di sini baptislah mereka di dalam nama. Jika kita lihat nama, bukan nama-nama, artinya menyatakan satu orang, tunggal. Satu nama, satu Allah di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demikianlah Allah Tritunggal. Baptisan di dalam nama Allah Tritunggal merupakan tanda bahwa hidup manusia dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Kemudian dilanjutkan di ayat 20. Dikatakan di ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar yang paling efektif adalah melalui teladan. Mengajar yang paling efektif adalah lewat teladan. Artinya bagaimana diri kita ini memberikan sebuah pengajaran kepada orang lain dengan perilaku yang kita tampilkan. Di tempat kerja kita menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus melalui kinerja yang jujur, kinerja yang rajin dan bertanggung jawab. Di rumah menjadikan suami, bapak, istri, ibu dan anak di dalam kasih. Di lingkungan menjadi tetangga yang baik, peduli, suka menolong. Dan di media sosial menjaga ucapan kita dan menjaga jari kita. Karena pada saat ini bukan hanya mulut yang disebut sebagai harimaumu, tetapi jari kita juga, tangan kita ini bisa menjadi harimaumu. Oleh karena itu jangan membuat gosip, jangan membuat fitnah, jangan mempergunakan media sosial atau alat komunikasi teknologi menjadi tempat kita berkomentar yang jahat, tempat kita sindir-sindiran, tempat kita membuat berita-berita hoaks. Tetapi marilah kita gunakan teknologi itu sebagai sarana, alat ataupun media kita dalam melanjutkan misi Allah, dalam menjadikan diri kita sebagai saksi Allah Tritunggal untuk perluasan kasih karunia-Nya, bukan menjadikan media sebagai panggung sandiwara atau panggung kesombongan. Kemudian dilanjutkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius dimulai dengan menyebut nama Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dan ditutup pula dengan janji yang menyatakan, aku menyertai kamu. Dan inilah yang menjadi pedoman, pegangan, kekuatan bagi gereja sepanjang masa. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahwa penyertaan Tuhan memberikan sebuah keberanian kepada gereja untuk terus bersaksi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjadi saksi Allah Tritunggal pada zaman ini?
Bagaimana seharusnya kita menjadi saksi Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jadilah penyembah yang jujur. Jadilah penyembah yang jujur. Seorang saksi harus mampu berkata jujur dan sesuai dengan kebenaran. Kesadaran ataupun kesaksian itu dimulai dari kesadaran akan kebaikan Tuhan. Sehingga menjadi saksi Allah harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Dia. Jika di awal tadi kita ketahui bahwa saksi itu harus orang yang melihat dan mengetahui sendiri tentang peristiwa atau kejadian, demikian juga kita sebagai saksi, kita dibutuhkan untuk perjumpaan, hubungan, kedekatan dengan Tuhan agar kita bisa menjadi saksi, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kesaksian sejati selalu lahir dari hubungan pribadi dengan orang. Orang tidak dapat memperkenalkan Allah kepada dunia jika hidupnya sendiri pun jauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, menghidupi identitas kita sebagai saksi Allah Tritunggal. Kesaksian berasal dari pengenalan, kesadaran akan identitas kita. Siapa sebenarnya kita? Tetapi pada saat ini sudah banyak terjadi ataupun ada satu fenomena sosial yang sudah terjadi di zaman ini. Yaitu di mana manusia semakin mudah dikenal, tetapi semakin sulit untuk benar-benar dikenali. Orang bisa tahu dengan mudah, saudara-saudara, tentang nama kita atau tentang nama orang lain, tentang fotonya, tentang aktivitas yang dia lakukan, tentang pekerjaannya apa, tentang pendapatannya justru juga tahu. Kemudian tentang hartanya, karena dia selalu flexing, istilah sekarang. Memamerkan segala harta ataupun materi yang ada pada dia melalui media sosial. Orang bisa mengetahuinya. Tetapi semua itu belum tentu pengenalan sepenuhnya. Pengenalan yang sebenarnya tentang dirinya. Fenomena ini menyebabkan banyak orang yang mulai mengalami yang namanya kelelahan identitas. Mengalami yang namanya kelelahan identitas. Karena apa? Karena dia terus berusaha untuk ingin tampil sempurna yang ada pada media sosial atau tuntutan dunia pada saat ini. Ia ingin terus tampil, eksis. Kemudian terus membangun citra baru ataupun pencitraan agar ia terlihat baik oleh dunia. Kemudian mengikut segala standar atau tren dalam media sosial dan dibawa ke dalam kehidupannya. Sehingga hal ini juga bisa memicu pertengkaran, pertikaian di dalam hubungan keluarga, hubungan berteman dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita menarik standar yang ada di media sosial atau yang kita lihat di dalam TikTok, kita tarik, kita terapkan di dalam keluarga kita yang sebenarnya tidak kontekstual. Tapi kita menuntut untuk menerapkannya di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga apa yang muncul? Terjadilah pertikaian, perpecahan di dalam keluarga. Kemudian sampai akhirnya banyak orang yang menjadi tidak tahu lagi mana dirinya yang asli dan mana dirinya yang sudah dibentuk oleh tuntutan dunia. Semakin manusia haus pengakuan dari dunia, semakin ia kehilangan pusat hidupnya. Oleh karena itu, siapa sebenarnya kita, saudara-saudara? Siapa sebenarnya identitas kita? Jelas bahwa firman Tuhan hari ini mengumandangkan kepada kita bahwa kita adalah saksi Allah Tritunggal.
bahwa kita dipanggil, diutus menjadi saksi Allah Tritunggal. Perintah ini bukan hanya diberikan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Menjadi saksi bukan hanya kepada gereja, kepada pendeta, kepada penatua dan pelayan gereja lainnya. Tetapi panggilan ini diberikan kepada semua orang percaya, semua pengikut Kristus dipanggil, diutus untuk bersaksi, menjadi saksi Allah Tritunggal. Oleh karena itu kita dipanggil menjadi saksi Allah Tritunggal. Artinya saudara-saudara, menjadi saksi kasih Bapa. Bagaimana kita menjadikan saksi, menghadirkan kasih Bapa di tengah-tengah kehidupan kita. Mengampuni, peduli kepada sesama. Kemudian menjadi saksi keselamatan anak. Bagaimana kita menghidupi salib Kristus di dalam kehidupan kita. Memancarkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya rendah hati. Kemudian bagaimana sebenarnya kita dipanggil menjadi saksi Allah Tritunggal. Kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu hidup kita harus menghasilkan buah-buah roh. Ke-9 buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi. Dunia tidak membutuhkan kata-kata, tetapi dunia membutuhkan kesaksian yang nyata lewat perkataan dan tindakan kita. Oleh karena itu, jadilah saksi Allah Tritunggal. Baik di rumah kita, baik di lingkungan kita, tempat kerja kita, di lingkungan sekolah, tengah masyarakat, di media sosial sekalipun. Mari kita menunaikan panggilan kita, pengutusan daripada Yesus sebagai saksi Allah Tritunggal. Kiranya melalui hidup kita, dunia dapat melihat kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang masih menyertai dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Oleh karena itu biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Agar firman dan setiap kebenarannya yang sudah kami terima tidak berhenti di telinga kami. Melainkan dapat berakar di dalam hati dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh gereja umat-Mu ya Tuhan yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, melindungi agar kami bisa menunaikan tugas kami, perintah-Mu ya Tuhan, agar menjadi saksi Allah Tritunggal. Oleh karena itu Bapa, untuk kami juga jemaat-Mu, Engkaulah yang selalu memberikan kepada kami kekuatan. Engkau yang selalu mengajari kami agar kami mampu menunaikan panggilan kami sebagai saksi Allah Tritunggal. Kuatkan dan ajari kami untuk dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, HKBP Marihat Uluan. Tuhanlah yang memberkati kami, melindungi kami, memberikan kepada kami kesatuan hati di dalam kasih, pengharapan dan iman. Bagi yang lemah ya Tuhan, Engkau yang menguatkan. Bagi yang sedang sakit, Engkau yang memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang bersuka cita, Tuhan juga yang tetap memberikan kerendahan hati di tengah-tengah kehidupannya. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk seluruh pemirsa yang ada di Nusantara TV. Engkau juga yang melindungi mereka, memberkati setiap kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan.
memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan memberkati setiap pekerjaan, profesi, dan usaha yang dilakukan mereka. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui sukacita yang Kau berikan kepada mereka, mereka semakin bersukacita. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, umur yang panjang, dan menjadikan mereka sebagai berkat di tengah-tengah lingkungan mereka masing-masing Tuhan. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh pemerintahan kami, baik yang terendah sampai yang tertinggi ya Tuhan. Engkaulah yang selalu memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka bisa menjadi pemimpin yang melakukan segala kebijaksanaan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar negara kami juga Bapa dapat maju dan sejahtera di dalam tangan-Mu. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, inilah kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 504 ayat 1 sampai selanjutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gerejamu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan bagi kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam hati diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dalam dunia ini. Dengan kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu kita semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang luar biasa yang mengiringi ibadah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, diiringi, diliput oleh Nusantara TV. Untuk itu kami dari Parhalado beserta jemaat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Nusantara TV. Kami berdoa semoga kedepannya Nusantara TV jaya dan semakin eksis kedepannya demi kemuliaan Tuhan. Desa kami Siaporas masih tertinggal dalam pembangunan jalan. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah juga agar supaya meringankan hati, memberikan uluran tangan agar supaya para jemaat HKBP terlebih yang lebih tua agar bisa berjalan dengan baik, berangkat dari rumah masing-masing menjumpai gereja kita yang kita cintai. Doa kami kepada seluruh anak rantau dari jemaat HKBP dimanapun saudara-saudara berada, dalam kegiatan apapun juga kami berdoa agar senantiasa pekerjaan yang Anda kerjakan selalu diberkati Tuhan, agar supaya Anda selalu dalam sukacita yang paling dalam untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.